Hai adik-adik, apa kabar hari ini? Baik-baik ya. Dan kita harus semangat dalam belajar ya. Sekarang kita akan belajar jam lagi, oke? Tapi sebelumnya kalian perlu ingat, di sini ada jarum pendek yang berarti menunjukkan jam, jarum panjang yang berarti menunjukkan menit, dan jarum yang berwarna hitam ini menunjukkan detik. Kita mulai yuk belajarnya. Oke. Jarum pendek menunjuk angka 7 nih. Jarum pendek menunjuk angka 7. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca pukul 7. Jarum pendek menunjuk angka 11. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka akan dibaca pukul 11. Sekarang kita berlatih ya. Jarum pendek menunjuk angka 10. Ini jarum pendek menunjuk angka 10 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka akan dibaca pukul 10. Yang kedua, jarum pendek menunjuk angka 8 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka akan dibaca pukul 8. Yang ketiga, jarum pendek menunjuk angka 2. Jarum panjang menunjuk angka 12. Maka akan dibaca pukul 2. Sampai di sini sudah jelas ya. Nah, ini ada latihan lagi nih. Jarum pendek menunjuk angka 4 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka dibaca berapa ya? Betul. Maka akan dibaca pukul 4. Lalu berikutnya jarum pendek menunjuk angka 9 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Maka akan dibaca pukul berapa ya? Itu sekali. Dibaca pukul 9. Nah, sampai di sini pasti sudah jelas ya. Jadi nanti kalau ada soal-soal seperti contoh tadi itu, oke? Nah, sekarang kita lanjut. Di sini ada gambar jam. Bilangan berapa saja yang kamu lihat? Betul, ada bilangan 1 sampai dengan 12. 1, 2, 3, 4 dan sampai 12. Ingat, jarum pendek menunjuk angka jam dan jarum panjang menunjuk angka menit. Dan di sini ada jarum lagi nih yang panjang menunjuk angka detik. Sehari semalam ada 24 jam. Dalam sehari, jam berputar penuh sebanyak 2 kali. Dari pukul 01.00 sampai pukul 24.00 atau biasanya disebut pukul 00.00. Setelah pukul 12 siang, penulisan waktu tidak kembali pukul 1. Ingat ya, setelah 12 siang, waktu tidak kembali ke pukul 01, melainkan penulisannya waktunya diteruskan ke pukul 13.00 hingga pukul 24.00 atau biasanya pukul 24.00 sama dengan pukul 12 malam. Perlu diingat lagi bahwa sehari semalam ada 24 jam. Jangan lupa ya, sehari semalam ada 24 jam. Nah, sekarang perhatikan kembali gambar berikut nih. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 14. Pukul 14 ditulis pukul 14. Di sini jam menunjukkan adalah siang hari.
Yang kedua, waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 17. Ditulis pukul 17.00. Di sini adalah sore hari atau jam 5 sore. Lalu waktu malam, waktu yang ditunjuk oleh jam di samping adalah pukul 20. 20 nih, ditulis pukul 20.00. Nah, di sini biasanya disebut jam 8 malam. Sekarang kita latihan yuk. Di sini ada jam malam, jam sore, dan jam siang. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 21. Maka ditulis pukul 21.00. Yang kedua, ini sore hari ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 15. Ditulis pukul 15.00. Dan ini siang hari nih. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 12. Maka akan ditulis pukul 12.00. Di sini sudah paham ya, mana malam, mana sore, dan mana siang. Nah, di sini ada soal lagi nih. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul, di sini waktu malam nih. Kalau jam 11 malam berarti kita akan tulis pukul 23. Nah, lalu ditulisnya bagaimana? Nah, ditulisnya 23.00. Berikutnya adalah sore hari. Ini sore ya. Waktu yang ditunjukkan oleh jam di samping adalah pukul 4 sore. Kalau 4 sore berarti sama dengan pukul 16. Maka akan ditulis bagaimana ya? 16 pukul 4 sore berarti 16.00. Semoga sampai di sini sudah jelas ya adik-adik. Oke, sekarang kita perhatikan yuk. Tahukah kamu jika jarum panjang berputar satu kali putaran dikatakan 1 menit. Ya. Berikutnya juga seperti itu. Nah, di sini nih ada bagan yang memudahkan kalian nih. 1 jam sama dengan 60 menit. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 1 jam sama dengan 60 menit sama dengan 3.600 detik. Di sini untuk memudahkan kalian juga bisa nih bikin bagan seperti ini. Ada jam, menit, dan detik. Jadi kalau ada soal tinggal lihat aja deh bagannya. Di sini ada 1 jam 60 menit. 3.600 detik. Nah, kalau 2 jam berarti tinggal dikalikan 2. 60 dikalikan 2 sama dengan 120 menit. Dan detiknya pun juga dikalikan 2 ya. Lalu bila mana 3 jam berarti ada 180 menit. Dan detiknya pun dikalikan 3. Begitu seterusnya. Sekali lagi nih, jika jarum panjang berputar 1 kali putaran dikatakan 1 menit.
Jika jarum panjang berputar 60 kali putaran, 60 kali nih, sampai 60 kali ya, dikatakan dengan 1 jam. Jadi 1 jam sama dengan 60 menit. Ingat, 1 jam sama dengan 60 menit. Oke, sekarang kita ada latihan nih. Tentukan lama kegiatan yang ditunjukkan tanda waktu pada jam berikut. Hitung pula berapa menit kegiatan itu berlangsung. Nah, di sini ada beberapa latihan. Kita latihan bareng yuk. Di sini adalah jam menunjukkan pagi ya. Ini pagi. Dari jam 8 pagi hingga jam 10 pagi. Lama waktu kegiatan selama berapa jam nih? Dari jam 8 sampai jam 10. 8 ke 9 adalah menunjukkan 1 jam. 9 ke 10 adalah 1 jam. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dari jam 8 hingga jam 10, maka lama waktu kegiatan selama 2 jam. Dan di sini 2 jam sama dengan berapa menit ya kira-kira? Ingat, 1 jam ada 60 menit. Jadi kalau 2 jam 120 menit. Latihan berikutnya. Di sini ada waktu siang pukul 12 dan pukul 1 siang. Kegiatan dimulai pukul 12. Kegiatan berakhir pukul 13. Jadi lama waktu kegiatan selama dari 12 ke 13, 1 jam. Nah, di sini 1 jam sama dengan 60 menit. Yang ketiga, di sini ada kegiatan dimulai pukul 6 pagi. Pukul 6 ya. Kegiatan berakhir pukul 9. Pukul 9. Dari pukul 6 ke pukul 9. Ayo kita hitung bareng. Dari pukul 6 ke pukul 7 adalah 1 jam. Dari pukul 6 ke 8 adalah 2 jam. Dan dari pukul 6 ke 9 adalah 3 jam. Jadi lama waktu kegiatan selama 3 jam. 3 jam sama dengan berapa menit ya? Kalau 1 jam 60 menit, berarti kalau 3 jam tinggal dikalikan 3 saja. 3 jam sama dengan 180 menit. Lalu yang keempat. Nah, di sini nih ada pagi dan siang. Kegiatan dimulai pukul 07 nih. 07 ya. Lalu kegiatan berakhir pukul 12. Berapa lama waktunya ya? Kita hitung bareng-bareng yuk. Dari pukul 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kita hitung ya. 7, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi lama waktu kegiatan selama 5 jam. Nah, kalau 5 jam berapa menit ya? Kalau 1 jam 60 menit, berarti 5 jam tinggal dikalikan 5 saja. 60 dikalikan 5, jadi 300 menit. Dan yang terakhir, kegiatan dimulai pukul 9 pagi nih, 9 pagi. Lalu kegiatan berakhir pukul 13. Kita hitung bareng-bareng yuk lama waktunya. 9, 10, 1, 2, 3, 4. Jadi lama waktu kegiatan selama 4 jam. 4 jam sama dengan 240 menit.
Berasal dari mana nih? Berasal dari 4 dikalikan 60 menit. Sudah paham ya sampai di sini? Selanjutnya, perhatikan gambar berikut dengan teliti. Di sini ada pagi, kegiatan dimulai pukul 8 pagi. Kegiatan berakhir pukul 9 pagi. Lama kegiatan selama 1 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Nah, di sini ada soal-soal, kalian bisa kerjakan sendiri ya. Yang pertama, kegiatan dimulai pukul 10. Lalu di sini kegiatan berakhir pukul berapa ya? Lama kegiatan selama 4 jam. Nah, kalau 4 jam dari pukul 10 lalu ke 4 jam. Kira-kira berapa nih? Kita hitung yuk. 10 ke 11 adalah 1 jam. Ke 12 2 jam. 13 3 jam. 14 4 jam. Nah, jadi kegiatan berakhir pukul 14.00. Jarum pendek menunjuk angka 2 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi 4 jam 240 menit. Nah, untuk soal yang kedua, kalian bisa lihat di sini. Kegiatan dimulai pukul 12 nih. Lalu lama kegiatannya selama 2 jam. Nah, di sini kalian bisa mengerjakan sendiri ya, sama seperti contoh di atas. Ada soal lagi nih. Yang ketiga, kegiatan dimulai pukul 7. Lama kegiatan selama 2 jam. Berapa lama kegiatan berakhir? Kalian bisa hitung sendiri ya. Lalu yang keempat, kegiatan dimulai pukul 9. Lama kegiatan selama 6 jam. Jadi kegiatan berakhir pukul berapa? Di sini kalian bisa latihan sendiri dari jam 9 lalu ditambahkan 6 jam. Dan di sini 6 jam sama dengan berapa menit? Tinggal dikalikan saja ya, 60 dikali 6. Dan soal yang terakhir, di sini ada kegiatan dimulai pukul 7. Lama kegiatan selama 5 jam. Dan 5 jam berapa menit? Nah, kalian hitung sendiri ya. Untuk soal-soalnya kalian bisa latihan. Nah, berikutnya nih, yuk kita perhatikan tanda waktu yang ditunjukkan oleh jam berikut. Ada siang, ada sore. Mulai latihan pukul 14 nih. Lalu sorenya selesai latihan pukul 16. Udah lihat ya, pukul 14, pukul 16. Oke, di sini ada soal lagi nih. Sekarang soalnya dibalik nih. Mulai latihan pukul berapa? Tapi selesainya latihan pukul 10. Sedangkan lama waktu kegiatan selama 2 jam. Dan 1 jam sama dengan 60 menit. Jadi lama waktu kegiatan sama dengan berapa menit? Kalau selesai latihan pukul 10, nah kita hitung mundur. Maka mulai latihan pukul, karena selama 2 jam jadi mundur 2 jam. Pukul 08.00. Dan jamnya ini jarum pendek menunjuk angka 8, jarum panjang menunjuk angka 12. Jadi lama waktu kegiatan 2 jam sama dengan 120
menit. Untuk latihan yang kedua, nah di sini selesai latihan pukul 13, tapi lama waktu kegiatan selama 4 jam. Jadi hitung mundur dari pukul 13, 4 jam yang lalu adalah 1, 2, 3, 4. Jadi pukul 9 ya. 09.00. Dan jamnya di sini jarum pendek menunjuk angka 9, jarum panjang menunjuk angka 12. Nah, karena lama kegiatan selama 4 jam, jadi lama waktu kegiatan 4 jam berapa menit ya? 4 dikalikan 60, 240 menit. Nah, di sini ada soal yang ketiga. Selesai latihan pukul 12, tapi lama waktu kegiatan selama 5 jam. Jadi mulai latihan pukul berapa ya? Nah, coba kalian kerjakan sendiri ya. Dan di sini jangan lupa lama waktu kegiatan selama 5 jam ada berapa menit. Soal nomor 4. Nah, di sini kalian bisa lihat nih nomor 4 dan 5. Jangan lupa hitung mundur. Selesai latihan pukul 14, lama waktu kegiatan selama 6 jam. Jadi dari pukul 14 mundur 6 jam. Lalu berikutnya nomor 5, selesai latihan pukul 11, lama waktu kegiatan selama 3 jam. Nah, hitung mundur juga nih, pukul 11 siang mundur 3 jam. Nah, di sini kita berlatih lagi nih. Gambarlah tanda waktu pada jam sesuai dengan penjelasan berikut. Siti mulai bermain boneka pukul 16. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Nah, mulai bermain sore hari pukul 16. Kalau pukul 16, jarum pendek menunjuk angka 4 dan jarum panjang menunjuk angka 12. Ia bermain selama 1 jam. Nah, di sini sore ya, sore hari. Di sini juga sore. Selesai bermain boneka, berarti Siti jam berapa nih? Karena 1 jam. Karena 1 jam, berarti jarum pendek menunjuk angka 5, jarum panjang menunjuk angka 12. Atau bisa dibilang, mulai bermain boneka Siti adalah pukul 16.00 dan selesai bermain boneka pukul 17.00. Sampai di sini sudah jelas ya. Di sini ada latihan-latihan lagi nih. Kalian bisa untuk latihan sendiri ya. Nomor 2, Denny mulai membantu ibu pada pukul 14. Ia membantu ibu selama 60 menit. Pukul berapakah ia selesai membantu ibu? Mulai membantu ibu. Ingat, pukul 14 itu jarum pendek di mana, jarum panjang di mana. Kalian kerjakan ya. Lalu selesai membantu ibu, karena membantu ibu selama 60 menit. 60 menit itu sama dengan 1 jam. Jadi dari pukul 14, 60 menit ke depan adalah jam berapa? Kalian hitung ya. Yang ketiga, Udin mulai bermain kasti pada pukul 15. Ia bermain selama 1 jam. Pukul berapakah ia selesai bermain? Mulai bermain kasti. Nah, di sini kalian tunjuk nih jarum pendeknya pukul 15. Dan selesainya selama 1 jam. Jadi 15 ditambah 1 jam.
Yang keempat, Lani dan teman-teman mulai bermain petak umpet pada pukul 16. Mereka bermain selama 120 menit. Pukul berapakah mereka selesai bermain? Mulai bermain petak umpet. Ingat, Lani dan teman-teman mulai bermain pukul 16. Pukul 16, jarum pendek di angka 16, jarum panjang di angka 12. Selama 120 menit. Nah, selama 120 menit, 1 jam adalah 60 menit. Jadi kalau 120 menit sama dengan berapa jam? Coba kalian hitung ya. Dan yang terakhir nih, Benny mulai belajar 07.00. Ia belajar selama 4 jam. Pukul berapakah ia selesai belajar? Oke, mulai belajar pukul 00. Jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 12. Selama 4 jam. Nah, kalian hitung ya, dari jam 7 selama 4 jam itu berapa jam? Oke teman-teman, adik-adik semua, sampai di sini dulu ya belajar jamnya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like-nya.